Psalm bab 40 dari buku Kerinduan Segala Zaman, berjudul Satu Malam di Atas Danau. Bab ini menggambarkan peristiwa yang terjadi tepat setelah mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang. Bab ini mengulas bahaya ambisi politik duniawi, pentingnya doa di tengah ujian, serta tindakan Yesus berjalan di atas air untuk menyelamatkan murid-muridnya dari gelombang dan keraguan. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Poin pertama, niat mengangkat Yesus menjadi Raja Duniawi. Setelah menyaksikan mujizat menggandakan roti dan ikan, kerumunan orang banyak dipenuhi antusiasme politik yang tinggi. Mereka yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang sanggup memberi mereka makan gratis, menyembuhkan tentara yang luka, dan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Mereka pun bersekongkol untuk memaksa dan menobatkan Yesus sebagai Raja Duniawi secara sepihak. Para murid Yesus sendiri ikut terhanyut oleh gagasan ini dan siap mendukung gerakan tersebut. Melihat bahaya besar yang dapat merusak hakikat sejati misi rohaninya, Yesus segera mengambil kendali situasi dengan otoritas ilahi. Poin yang kedua, tindakan tegas Yesus dan pergumulan doa. Yesus memerintahkan para murid untuk segera naik ke perahu dan berlayar menyeberangi danau menuju Kapernaum tanpa menunggunya. Setelah murid-muridnya pergi dengan enggan, Yesus membubarkan kerumunan orang banyak itu. Setelah sendirian, Yesus mendaki gunung untuk berdoa sepanjang malam kepada Bapanya. Pergumulan doa Yesus berfokus pada dua hal utama. Hal pertama, merekam misi rohaninya dari godaan kerajaan dunia. Kemudian hal kedua, memohon kekuatan dan perlindungan bagi murid-muridnya yang hatinya sedang dipenuhi kekecewaan, kebimbangan, dan ambisi yang salah. Poin ketiga, badai di danau dan kekecewaan para murid. Di tengah danau, para murid mendapati perahu mereka dihantam oleh angin sakal dan gelombang besar. Mereka berjuang keras mendayung sepanjang malam melawan badai. Namun perahu mereka hampir tenggelam. Selain perjuangan fisik melawan gelombang, hati para murid dipenuhi oleh kekecewaan dan keraguan rohani. Mereka mempertanyakan mengapa Yesus menolak mahkota raja dan mengapa dia menyuruh mereka pergi dan menembus malam yang akhirnya berujung badai. Di saat mereka mengandalkan kekuatan sendiri dan berada di puncak keputusasaan, mereka mulai merindukan kehadiran guru mereka. Poin yang keempat, Yesus berjalan di atas air dan pengalaman Petrus. Mendekati fajar, kira-kira jam 3 pagi, Yesus datang menghampiri perahu mereka dengan berjalan di atas permukaan danau yang bergelombang. Melihat sosok berjalan di atas air, para murid ketakutan dan berteriak karena mengira itu adalah hantu atau roh jahat. Namun Yesus segera menenangkan mereka dengan suaranya yang akrab. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus dengan temperamennya yang impulsif namun penuh gairah berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Petrus melangkah keluar dari perahu dan berhasil berjalan di atas air menuju Yesus. Namun ketika Petrus mengarahkan pandangannya dari Yesus ke arah gelombang besar dan angin sakal, rasa takut menguasai dirinya. Ia mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan menegurnya dengan lembut, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau ragu?" Poin yang kelima, ketenangan dan keselamatan.
Begitu Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, angin saka seketika berhenti bertiup dan danau menjadi sangat tenang. Lebih daripada itu, perahu mereka tiba-tiba sudah sampai di daratan tempat tujuan mereka di Kapernaum. Melihat mujizat ini, kekecewaan dan keraguan para murid sirna total. Mereka sujud menyembah Yesus dan mengaku dengan penuh keyakinan, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Inti pesan dari bab ini. Bab ini mengajarkan bahaya dari mengalihkan fokus dari misi rohani Kristus kepada misi ambisi duniawi atau masalah di sekitar kita. Ellen G. White menekankan bahwa seperti halnya Petrus, kita hanya akan sanggup berjalan di atas gelombang ujian hidup selama mata iman kita tertuju secara konsisten kepada Kristus. Begitu kita memindahkan pandangan dari Kristus kepada besarnya masalah, kita akan mulai tenggelam. Namun uluran tangan Kristus selalu siap menyelamatkan setiap orang yang berseru memohon pertolongannya dalam kerendahan hati.